Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Kartika Arifin Putri dan rekan saya Robiatul Adawiyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar struktur dan organisasi tubuh tumbuhan dan hewan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah struktur dan organisasi tubuh hewan. Sebelumnya, apa sih itu struktur, organisasi, dan sistem? Jadi, struktur adalah susunan, organisasi adalah susunan berbagai macam bagian menjadi kesatuan yang teratur, sedangkan sistem, kesatuan yang memiliki komponen struktural atau organisatoris yang saling berinteraksi. Di dalam tubuh hewan, organ tubuh mempunyai organisasi tertentu yang disebut dengan sistem organ. Selanjutnya, tubuh hewan juga terdapat sel-sel, seperti membran sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, lisosom, badan Golgi, dan mitokondria. Bisa dilihat di gambar, itu bentuk dari sel-sel hewan. Di dalam tubuh hewan terdapat sebuah jaringan. Jaringan pada hewan sendiri terdiri dari 4 jaringan primer, yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Setiap jaringan juga mempunyai ciri-ciri masing-masing. Yang pertama ada jaringan ikat, memiliki banyak pembuluh darah atau sangat vaskularisasi. Sel-sel jaringan ikat tersebar di dalam matriks. Matriks jaringan ikat terdiri dari substansi dasar yang disilangkan dengan serat protein. Jaringan ikat memiliki berbagai jenis sel seperti fibroblast, sel lemak, dan sel-sel yang membantu sistem kekebalan tubuh. Jaringan ikat dapat bertekstur padat dan kuat atau longgar dan lentur. Jaringan ikat padat memiliki serat-serat yang rapat seperti pada tendon dan ligamen. Jaringan ikat yang elastis seperti pada arteri besar seperti serat elastin yang memungkinkan untuk meregang dan kembali ke bentuk semula. Jaringan ikat merupakan salah satu dari 4 kelas jaringan utama dan tersebar luas di seluruh tubuh. Contohnya terdapat pada lemak, tulang, dan darah. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot sendiri mempunyai 3 jenis, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Setiap jenisnya juga mempunyai ciri-ciri masing-masing. Yang pertama ada otot polos. Ciri-ciri dari otot polos adalah 1. Berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing. Yang kedua, memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Yang ketiga, bekerja secara tidak sadar. Yang keempat, berkontraksi lebih lambat, teratur, dan tidak memerlukan banyak energi. Selanjutnya ada otot lurik yang mempunyai ciri-ciri 1. Bentuk sel silindris, panjang dengan bagian ujung-ujungnya yang meruncing. Yang kedua, memiliki banyak inti sel dengan bentuk silindris dan terletak di bagian pinggir. Yang ketiga, bekerja atas kesadaran atau menurut perintah otak. Yang keempat, aktivitas sel cepat tetapi mudah lelah. Yang terakhir adalah otot jantung yang mempunyai ciri-ciri bentuk sel otot jantung adalah bercabang dan memiliki banyak inti sel. Otot bekerja secara tidak sadar atau dipengaruhi oleh saraf otonom, tidak tahan lama karena memiliki daya kerja selama manusia masih hidup. Kemudian, jaringan yang terakhir adalah jaringan syaraf yang mempunyai ciri-ciri terdapat inti sel atau nukleus, terdapat sitoplasma, terdiri dari sel syaraf motorik, sel syaraf sensorik, dan sel syaraf otonom. Syaraf pada hewan memiliki beberapa fungsi, diantaranya menerima dan meneruskan rangsangan, mengatur aktivitas otot, mengendalikan banyak perilaku. Syaraf pada hewan dapat ditemukan di berbagai bagian tubuh seperti pada mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Seluler penyusun disebut sel syaraf atau neuron. Kemudian ada penyusun sel neuron, itu bisa kita lihat di makalah. Isinya ada dendrit, badan sel, akson, selubung mielin, nodus Ranvier, dan sinapsis. Kemudian yang terakhir ada organ. Organ terbentuk dari penggabungan jaringan-jaringan primer dan memiliki fungsi khusus di dalam tubuh. Organ tubuh hewan mirip seperti organ tubuh manusia yang terdiri atas jantung, paru-paru, otak, mata, lambung, pankreas, ginjal, hati, dan limpa. Selanjutnya, struktur tubuh tumbuhan. Dalam struktur tubuh tumbuhan, ada 2 macam jaringan. Yang pertama, jaringan meristem, dan yang kedua, jaringan permanen.
Jaringan meristem memiliki fungsi sebagai melakukan pembelahan mitosis. Adapun ciri-cirinya yaitu sel-selnya muda, aktif melakukan pembelahan dan pertumbuhan, ukuran sel relatif kecil dan seragam, ukuran sel rapat, tidak ada ruang antar sel, bentuk sel bervariasi, contoh bulat, lonjong, atau poligonal, dinding sel tipis, banyak mengandung sitoplasma, dan memiliki inti sel satu atau lebih inti sel relatif besar. Jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat stabil dalam keadaan dewasa dan tidak membelah lagi. Adapun ciri-ciri jaringan stabil, ciri-ciri jaringan permanen yaitu sel-sel tidak lagi mengalami pembelahan, sel sudah dalam bentuk tetap, memiliki vakuola yang relatif besar, dihasilkan dari diferensiasi dan spesialisasi sel-sel jaringan meristem. Pada struktur tubuh tumbuhan terdapat jaringan permanen sederhana. Jaringan permanen sederhana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, epidermis, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Pertama ada jaringan epidermis. Jaringan ini memiliki beberapa ciri-ciri, di antara lainnya sel-selnya hidup, tersusun rapat, berbentuk balok, dan tidak memiliki klorofil. Adapun fungsi jaringan epidermis yaitu sebagai pelindung jaringan di bawahnya, tempat pertukaran gas segresi, transpirasi, dan gutasi. Kedua ada jaringan parenkim. Jaringan ini memiliki beberapa ciri-ciri yaitu terdiri dari sel-sel hidup yang berukuran besar dan tipis, bentuk selnya umumnya segi 6, memiliki banyak vakuola, letak inti sel mendekati dasar sel, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri, memiliki ruang antar sel, dinding sel bersifat permeabel. Adapun fungsi jaringan parenkim yaitu sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan dan air, dan sebagainya. Selanjutnya ada jaringan kolenkim. Jaringan ini memiliki beberapa ciri-ciri yaitu terdiri dari sel-sel hidup yang homogen, memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, terutama di bagian sudut-sudutnya. Penebalan dinding selnya tidak merata, bersifat plastik sehingga memberikan fleksibilitas, memiliki vakuola berukuran besar, ruang antar selnya sempit, dan bentuk selnya beragam dari mulai bulat, lonjong, memanjang, dan poligonal. Adapun fungsi jaringan kolenkim yaitu sebagai menyediakan dukungan fleksibel, menahan tekanan mekanis, mengisi ruang dan tunas pada daun baru, dan menguatkan organ tumbuhan. Yang terakhir, keempat, ada jaringan sklerenkim. Jaringan ini memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain serat yang memiliki ukuran panjang, tipis, dan ramping. Kedua, sklereid atau sel batu yang memiliki bentuk tak beraturan dan ukuran pendek. Adapun fungsi jaringan sklerenkim yaitu sebagai penutup luar biji dan buah keras. Berikut ada letak dalam struktur daun, bisa dilihat dari gambar. Selanjutnya ada organ pada tumbuhan, yaitu antara lainnya daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya ada fungsi daun. Fungsi daun meliputi tempat terjadinya fotosintesis sebagai organ pernapasan atau respirasi, tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi, alat reproduksi vegetatif. Selanjutnya ada morfologi daun, bisa dilihat dari gambar. Selanjutnya ada akar. Akar memiliki beberapa fungsi, di antara lainnya sebagai penyangkok batang tumbuhan, tempat melekatnya tumbuhan pada media, yaitu tanah, menyerap gambar mineral dan air, tempat penyimpanan cadangan makanan, alat pernapasan, dan alat perkembangbiakan vegetatif. Adapun struktur akar bagian ujung akar, yaitu tudung akar, daerah meriatematik, daerah pemanjangan, daerah diferensiasi, anatomi akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stela. Berikut ada fungsi batang.
Yang pertama, tempat lintasan makanan dan air. Yang kedua, penyangkut tumbuhan. Yang ketiga, penyimpanan sebagian hasil fotosintesis. Yang keempat, pembentuk tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir, alat reproduksi vegetatif. Selanjutnya ada bagian bunga. Bagian bunga meliputi 4, yaitu tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga, dan alat kelamin bunga. Selanjutnya ada buah. Buah digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu buah semut atau buah tertutup, yaitu buah yang belum dikupas. Kedua ada buah sesungguhnya, buah telanjang, atau bisa disebut dengan buah yang sudah dikupas. Selanjutnya ada biji. Biji merupakan struktur kompleks yang terdiri dari lembaga, kulit biji, dan persediaan cadangan makanan. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.